Halo Mamung Bisadayana, saya Santri Lawyer Sejokuluhu. Hari ini saya mengikuti diskusi yang ada di Rumah Dunia, yaitu dengan tema jurnalisme warga menyoroti layanan publik dan tantangan jurnalisme saat ini. Ini sangat menarik untuk diikuti terutama oleh para wartawan ya, pers, siswa, aktivis, dan termasuk saya juga. Seperti apa? Mari kita ikuti. Semuanya, nama aku Aya, kebetulan aku dari LPNBD pertama. Jadi mungkin ini lebih ke Mbak Cica ya, karena kita sesama perempuan juga. Jadi Mbak Cica jadi ini sebenarnya lebih ke bagaimana cara kita sebagai jurnalis perempuan dalam menghadapi tantangan tersebut yang Mbak Cica jelaskan tadi. Terlebih tantangan aku double nih kebetulan, sebagai jurnalis perempuan dan juga jurnalis mahasiswa yang nggak punya payung hukum, kata Kang Yosep tadi. Standar yakni konfirmasi, verifikasi dan akurasi begitu. Yang pertama tentu saja media mainstream tidak serta-merta boleh, atau jurnalis tidak serta-merta boleh menulis apa isi video itu tanpa melakukan konfirmasi dan verifikasi kepada pelaku yang ada di dalam video itu begitu. Jadi ada satu ilustrasi gitu ya. Ketika misalnya kantor kami di Tempo gitu ingin menulis satu video viral atau bahkan cuitan oleh satu orang pejabat gitu ya. Dulu saya pernah menulis ketika saya masih di Dinas Ekonomi gitu, menulis satu cuitannya Menteri Susi, mantan Menteri Susi gitu ya, mantan Menteri KKP ya, Susi Pujastuti gitu. Saya harus izin kepada Susi melalui pesan teks atau telepon gitu ya. Apakah cuitan ini boleh dikutip dan apakah itu benar dicuitkan langsung oleh Susi, jangan-jangan cuitan itu hoax gitu, untuk memastikan bahwa yang menulis itu adalah Susi. Sampai ketika Susi bilang, oke, boleh diterbitkan sebagai tulisan, ya betul itu adalah tulisan saya, baru seorang jurnalis boleh menuliskannya menjadi produk berita gitu. Jadi ada yang tidak boleh dilanggar dalam sebuah penulisan berita, yakni itu tadi proses jurnalistik atau tahap-tahap jurnalistik yang meliputi konfirmasi, verifikasi dan akurasi gitu. Kenapa? Karena ketika sebuah video viral atau cuitan viral seorang pejabat gitu ya, atau seorang tokoh gitu ya di media sosial yang kemudian serta-merta dituliskan oleh jurnalis tanpa melalui proses itu, ini akan menjadikan celah hukum ketika nanti digugat di Dewan Pers gitu. Jadi di persidangan di Dewan Pers tentu saja yang akan ditanyakan adalah apakah sudah ada proses itu ya yang sudah dilalui gitu, apakah sudah memenuhi unsur verifikasi, konfirmasi dan akurasi berita itu. Masyarakat sendiri untuk menyampaikan informasi ini kemana mereka akan berlindung ketika ada informasi yang taruhlah informasi ketidakadilan yang disampaikan kepada wartawan, kami harus berlindung kemana ketika ada intimidasi itu atau misinformasi yang beredar baik di medsos, di media-media yang itu jumlahnya itu jutaan. Yang dilawan oleh media-media yang seperti ini nggak lebih dari ratusan. Jadi jomplang banget. Jadi sehingga tadi memang betul yang seperti kan di Mbak Cica bilang, kondisinya adalah teman-teman harus mempersiapkan diri juga sebagai jurnalis warga. Karena mau tidak mau kalian teman-teman akan berhadapan dengan situasi seperti itu. Cara, lalu satunya lagi riset mungkin bisa diambil alih oleh AI, tetapi reportase tidak bisa. Memang AI udah bisa jalan-jalan ke dunia akhirat, ke rumah akhirat di sebelah, tidak bisa. Emang AI bisa jalan-jalan ke sini, tidak bisa. Mungkin kalau di sini sudah ada 3D gitu ya, aplikasi 3D untuk masuk ke dalam-dalam dan semua, oke. AI bisa ekstrak dari situ, tetapi AI tidak bisa kemudian menemui teman-teman, mewawancarai teman-teman. Itu akan dikumpulkan oleh jurnalis tetap saja. Tetapi sekali lagi, kuasai tools AI ini untuk kerja-kerja teman-teman, baik nanti sebagai jurnalis profesional atau jurnalis warga. Banyak influencer, buzzer yang sudah pakai AI, sehingga mereka benar-benar tinggal baring-baring, pencet tombol, konten jalan sendiri. Mau ingin bikin 100 variasi dari satu berita, dibikin sama AI itu. Nah,
ya teman-teman sebagai jurnalis warga jangan mau kalah, gelontorkan semua fakta yang teman-teman punya ke internet, minta bantuan AI.